Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya teman-teman. Untuk kali ini apa ya yang mau saya sharing ya. Yang mau saya sharing adalah nutrisi seputar atau sekitar tanaman ya teman-teman. Terkadang kita lupa ya teman-teman, tanaman yang di depan rumah kita, di lingkungan kita, kadang-kadang kita biarkan tumbuh begitu saja. Padahal untuk semua tanaman yang kita tanam, sekecil apapun, sesederhana apapun, itu harus diberi nutrisi ya teman-teman. Menyiram tanaman itu penting dan baik ya, tapi memberi nutrisi rutin kepada tanaman sangat penting ya teman-teman. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu nutrisi ya, yaitu pupuk NPK 1616. Nah, pupuk NPK 1616 ini sering banyak dan umum digunakan oleh para petani, pekebun, atau pecinta tanaman dimanapun berada ya teman-teman. Kenapa menggunakan pupuk NPK? Karena pupuk NPK ini mengandung kandungan yang sempurna ya teman-teman. NPK itu adalah singkatan ya teman-teman. Bila teman-teman menemukan nama pupuk NPK, berarti dia mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Nah, kebetulan ini adalah NPK yang dijadikan contoh adalah NPK Mutiara ya teman-teman. NPK Mutiara ini mereknya aja Mutiara dan masih banyak merek yang lain. Dan kandungannya 1616 ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman bentuknya. Dan mungkin nanti akan dibahas lebih jelas lagi ya teman-teman. Rata-rata pupuk NPK bentuknya seperti ini ya. Dan tapi warnanya variasi ya teman-teman. Ada yang warna biru ataupun warna-warna yang lain. Tapi dia mempunyai fungsi yang sama ya teman-teman. Baik. Untuk kali ini kita bahas lebih detail ya kandungannya di pupuk NPK 1616. Sebenarnya dari namanya aja kita sudah bisa paham ya teman-teman. Untuk NPK 1616 menunjukkan kandungan NPK-nya adalah 16% untuk masing-masing unsurnya. Yang pertama yaitu unsur nitrogen ya, unsur hara menyebutnya ya, unsur hara nitrogen itu 16%. Lalu ada fosfat ya, P-nya itu sama 16% dan kaliumnya, kalium oksida menyebutnya adalah 16%. Nah, ini adalah kandungan seimbang ya teman-teman. Untuk mudahnya di pertanian NPK ini disebutnya kalau nitrogen itu untuk daun katanya ya. Untuk ini bahasa simpelnya yang suka dipakai petani. Lalu untuk fosfat itu dia lebih cenderung ke tangkai pohon dan akar. Dan kaliumnya itu lebih cenderung ke pembuahannya atau ke buahnya, nanti kualitas buahnya, bobotnya, bentuknya dan lain-lain ya teman-teman. Jadi NPK ini adalah pupuk yang seimbang dan sangat bagus untuk tanaman kita ya. Baik, lanjut ya teman-teman ke bentuknya ya. Bentuknya tadi di depan sudah dibahas. Dia bentuknya adalah granul atau butiran ya teman-teman. Rata-rata pupuk NPK yang ada di pasaran bentuknya adalah butiran bulat. Nah, ini untuk NPK Mutiara 1616 ini bentuknya adalah butiran seperti ini tuh, butiran kecil agak padat dan bulat. Tapi dia tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras ya teman-teman. Dia berada kekerasannya ada di tengah-tengah. Bila dicampur dengan air itu cepat larut ya untuk NPK 1616 ini ya teman-teman. Sehingga pada saat penggunaannya ini bisa langsung ditaburkan di sekeliling tanaman kita, atau bisa dicairkan dulu ya teman-teman biar dia cepat menyerap dan langsung ke akarnya. Seperti itu. Tapi untuk
kita menggunakan apakah langsung ditabur ataupun dicairkan itu tergantung dari kondisi musim ya. Kalau musim penghujan itu tidak perlu dicairkan ya, cukup ditaburkan aja untuk NPK ini. Nah ini biasanya di tempat saya itu dikantongin ya teman-teman, 1 kilo ada yang dikantongin manual, di kilo manual 1 kilo ataupun ada yang udah dalam bentuk kemasan 1 kilo ya teman-teman. Tapi untuk penggunaan sebenarnya sih tidak terlalu harus banyak, disesuaikan dengan kondisi aja ya teman. Baik, ini saya kasih contoh salah satu cara meracik yang sederhana ya teman-teman, yaitu kita cairkan NPK. Kita ambil botol bekas. Ini botol bekasnya ini botol bekas apa ya? Ini botol bekas minumannya teman-teman, bebas aja lah mau minumannya seperti apa. Yang pertama, untuk satu botol minuman ini, bekas botol minumannya, kita cukup memasukkan NPK mutirnya, jangan terlalu banyak ya teman-teman, bisa 1/4 atau setengah sendok aja. Kalau kita memasukkan setengah sendok, artinya pada saat waktu kita implementasi ke tanaman kita harus tambahkan air ya, biar tidak terlalu keras ya. Nah kira-kira seperti ini, kita masukkan pelan-pelan ya. Nah, kita masukkan ke botol, sekira setengah sendok aja cukup lah teman-teman, nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak itu akan terlalu keras. Jadi kalaupun pupuk ketika dipupukkan terlalu banyak, itu sebenarnya tidak bagus buat tanaman teman-teman ya. Yang bagus itu adalah sesuai dengan dosisnya aja. Baik, yang tadi kita udah masukkan, kita tambahkan air ya teman-teman. Jadi tambahkan air, dan lalu airnya kita kocok-kocok ya teman-teman. Nah seperti ini kira-kira, kita kocok-kocok dulu. Nah seperti ini, kita kocok-kocok itu sampai butiran NPK-nya itu kecampur ya teman-teman, kecampur dengan sempurna ya, sampai tidak ada lagi NPK-nya. Sebenarnya untuk NPK ini sebelumnya udah saya bahas juga, yaitu NPK Yaramila ya teman-teman, hampir sama. Yang penting ketika kita menggunakan NPK ini, kita harus melihat dulu unsur hara yang ada di NPK ini, karena ini akan menentukan kondisi dari tanamannya teman-teman. Ketika tanaman masih kecil, kita bisa menggunakan NPK dengan dosisnya berapa. Ketika sudah besar, sama dosisnya mau segimana juga ya. Tetapi secara umum untuk tanaman atau untuk pohon ya yang besar atau keras atau tanaman buah, ini digunakannya setiap 1 bulan sekali. Demikian ya teman-teman, terima kasih telah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.